Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu pembahasan yang menurut gue cukup menarik ya, karena ada beberapa teman-teman juga yang DM gue di Instagram, terus ada yang komentar di YouTube juga, ini mengenai mengkombinasikan grind size gitu ya. Nah, jadi konsepnya adalah kita pakai dua gilingan yang berbeda tapi dengan kopi yang sama, terus diseduh gitu ya. Nah, hari ini kopi yang gue seduh ini dari Common Grounds ya, ini Panama Jansen Geisha Wash. Ini teman-teman lihat ya, kelihatan ya. Nah, oke, jadi gua akan seduh kopi ini. Nah, notesnya ini simple ya, dia cuma Sunkist Orange, Oolong sama Jasmine Tea ya. Kelihatannya simple, tapi setelah gue cobain, wah ternyata rasanya tuh bisa dibilang apa ya, menyenangkan sekali gitu ya. Kebetulan sebelum kita berangkat kerja ya kan, ngopi dulu. Nah, jadi grind size yang gue pakai di sini yang satu nomor 14, yang satu lagi ini nomor 11,5. Gue pakai grinder Timor Chestnut X-Lite ini. Ya, yang mana yang nomor 14 itu cukup kasar ya, bisa dibilang cukup kasar. Terus nomor 11,5-nya itu dibilang terlalu halus juga enggak. Nah, alat yang gue pakai hari ini Kalita Wave ya, Kalita Wave yang dari kaca seperti ini. Terus airnya ini gue pakai Nestle, suhunya sekitar 95-an. Oke, nah jadi beberapa teman-teman ada yang taruh grind size yang halusnya di bawah atau yang halusnya di atas. Itu gue merasakan tidak terlalu signifikan ya perbedaannya gitu. Kalau dengan Kalita Wave sih tidak signifikan gitu ya. Nah, terus ini gue pakai 15 gram. Nah, untuk gilingan yang nomor 11 ini gue pakainya hanya 5 gram. Terus yang gilingan nomor 14 itu gue pakai 10 gram. Gue pakai perbandingan tetap pakai 1:15. Oke. Nah, untuk bloomingnya di sini gue bloomingnya 30 gram aja. Saya pastikan pada saat blooming itu semua permukaan kopinya basah. Nah, gue bloomingnya selama 40 detik. Oke, selanjutnya ini gue mau tuang sampai 120. Oke. Nah, biasanya nanti di 1 menit 30 dia sudah mau habis airnya, langsung tuang lagi. Di sini gue tuang sampai 225. Oke, nah ini dari kemarin sudah gue coba-coba itu range-nya maksimal ada di 3 menit 20 detik lah kurang lebih ya. Ini dengan Kalita Wave, Chestnut X-Lite dengan gilingan yang tadi gue sebutkan. Oke, yang di atas sudah surut semua, timer kita stop. Sip. Nah, di sini gue brewing time-nya itu 3 menit 17 detik. Sekarang gue mau cobain aromanya dulu ya. 3 menit 17 detik. Oke, pertama kali yang kerasa banget aromanya itu adalah wangi si ulungnya ya. Ulungnya itu benar-benar jelas banget. Terus sama kayak ada kulit jeruk. Di wanginya sih gue berasa kayak ada kulit-kulit jeruk ya, orange peel. Kita cobain. Oke, jadi pertama kali masuk mulut, ini yang kerasa malah jeruknya. Jeruknya dominan banget, tapi jeruknya nih kalau menurut gue lebih ke apa ya? Rasanya lebih ke mandarin orange. Manisnya tuh cukup tinggi, acidity-nya nggak terlalu tinggi. Nah, terus berikutnya yang gue rasain itu adalah jasmine-nya. Jasmine ini benar-benar jelas banget ya. Berasa di mulut kayak penuh banget jasmine-nya. Setelah itu di belakang, di ujung baru ulungnya tuh kerasa. Terus aftertaste di hidung itu kombinasi antara si jasmine sama si mandarin orange. Jadi wanginya seperti itu. Nah, terus ini bodinya tipis. Terus ini bener-bener menurut gue tea-like banget sih. Teksturnya tuh tea-like. Ya walaupun rasanya simple, tapi tuh apa ya, bisa dikatakan kopi ini clarity bener-bener tinggi nih. Jadi walaupun rasanya simple, clarity-nya tinggi. Di mulut tuh bener-bener nyaman banget. Kalau menurut gue kopi yang seperti ini walaupun rasanya simple, tapi di mulut tuh bener-bener nyaman banget gitu. Nah, sekarang sambil kita tunggu sampai agak dingin, gue mau coba sharing apa yang gue rasakan ketika gue mengkombinasikan dua grind size yang berbeda. Oke, jadi gue seduh kopi ini sudah sekitar mungkin 4 kali, 5 kali ya. Dan memang seduhnya sih cuma per 12 gram ya, atau 13 gram gitu ya. Nah, itu gue sudah pernah coba di grind size nomor 11,5 sendiri, gue seduh. Terus yang satu lagi tuh gue seduh di nomor 14 gitu ya. Gue tetap menggunakan Kalita Wave. Nah, terus karakter yang timbul yang gue rasakan ketika pakai nomor 11 ya, 11 atau 11,5, itu karakternya lebih ke arah tehnya jadi lebih intens gitu ya, teh-tehannya ya. Ada wangi si ulungnya,
sama jasmine itu lebih dominan, tapi mandarin orange-nya ini gue kerasanya itu agak tipis, cuma manisnya tinggi. Itu kalau gilingan yang halus. Ya, bodinya sama, aftertaste-nya pun sama. Nah, menurut gue ini aftertaste-nya masuk medium to long sih kalau menurut gue, ya. Terus ketika gue giling dengan yang agak kasar gitu, karakter yang muncul itu yang dominan banget orange-nya. Nah, kalau yang agak kasar gue malah kerasanya itu kayak navel orange. Lebih ke arah sana ya. Acidity-nya cukup tinggi, terus sweetness-nya pun tinggi. Nah, kalau gue giling agak kasar, yang hilang itu, yang agak turun intensitasnya, hampir hilang itu menurut gue si ulungnya. Gitu. Jadi untuk aftertaste, body itu akan tetap sama. Tapi kalau gue bedakan grind size seperti ini, terus gue pakai Kalita Wave ya, jadi nomor 11,5 dan nomor 14, itu justru semua rasanya tuh keluar. Semua rasanya itu keluar, tapi memang sweetness-nya tidak setinggi kalau misalkan gue gilingnya itu dengan grind size yang agak halus. Gitu, sweetness-nya agak lebih turun intensitasnya. Nah, dari situ mungkin teman-teman berasumsi, oh berarti kalau misalkan teman-teman pakai grinder yang kualitasnya kurang baik, yang mana efeknya kan nanti grind size-nya itu tidak konsisten. Artinya nanti tidak masalah dong. Sebenarnya balik lagi ke preference masing-masing. Kalau gue pribadi ya, kalau misalkan gue sudah pengen, oh kayaknya gue bener-bener pengen nyeduh, lebih sering nyeduh di rumah, cobain banyak beans, menurut gue beli grinder dengan harga yang cukup tinggi tapi dengan kualitas yang baik itu menurut gue bukan hal yang salah gitu ya. Karena nanti sayang banget kalau misalkan contoh teman-teman kayak beli kopi yang entah itu Geisha atau kopi-kopi lain, tapi teman-teman pakai grindernya itu yang grind size partikelnya itu nggak konsisten, itu akan sayang banget. Ya walaupun kalau misalkan gue pakai Timor Chestnut X Lite ini ya, tetap masih ada beberapa partikel. Contoh simple, ketika seperti tadi ada nomor 11,5 dan nomor 14, kemungkinan besar akan ada 4 jenis partikel. Yang satu grind size nomor 11,5, yang satu nomor 14, terus mungkin ada fines dan ada bouldersnya. Tapi fines dan bouldersnya ini jumlahnya tidak banyak. Karena grind size-nya ini memang konsisten gitu. Beda lagi kalau misalkan teman-teman pakai grinder yang kualitasnya kurang baik, dia akan tetap ada nih 4 partikel ini. Tapi sayangnya ini jumlah fines dan bouldersnya pasti akan jauh lebih banyak. Pasti akan jauh lebih banyak. Yang mana efeknya nanti teman-teman sulit untuk dapetin ekstraksi yang bagus. Gitu. Jadi teman-teman sulit untuk mengontrol extraction-nya karena terlalu banyak partikel yang berbeda-beda. Itu sayang banget. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita cobain lagi kopinya, ini suhunya sudah agak turun. Ini benar-benar ketika dia suhunya turun jadi hangat. Ini gue ngerasa karakter jeruknya banget ketika masuk ke dalam mulut. Ini jadi jelas banget. Jadi kayak asamnya dulu, abis itu manis. Ini benar-benar jelas. Gue ngerasain di sini ada jasmine, jasmine-nya benar-benar jelas ya, aromatik banget kerasa. Terus di aftertaste-nya malah gue ngerasa cuma si ulung, jeruknya itu agak-agak hilang. Ini kalau bisa dikatakan ya, intensitas manisnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan acidnya. Jadi menurut gue teman-teman yang suka banget sama kopi-kopi yang karakternya itu manisnya tinggi, acidity-nya tidak terlalu tinggi, menurut gue ini kopi cocok sih menurut gue ya. Sama gue ngerasa ada hint dari lemongrass, jadi kayak ada wangi-wangi lemongrass di belakang pada saat telan terus langsung buang nafas, itu di belakang kayak ada wangi serai. Menarik juga ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan nanti tertarik untuk cobain kopi ini, harganya jujur gue nggak tahu berapa ya. Nanti langsung cek link di deskripsi aja, gue akan cantumkan linknya. Terus kalau teman-teman pengen beli grinder yang sama seperti gue ini, Timor Chestnut X Lite, langsung cek juga link di deskripsi karena video reviewnya sudah pernah gue buat. Teman-teman nonton aja di sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman
sudah cobain metode seduh ini ya dengan mencampur grind size, silahkan tulis di kolom komentar gimana pengalamannya. Terus apakah teman-teman punya tips and trick ya? Siapa tahu teman-teman yang lain bisa terbantu gitu. Nah, jangan lupa juga follow Instagram gue di sebelah sini di @remaringka. Kalau misalnya teman-teman mau tanya langsung DM aja. Sebisa mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.